Saya bilang kalau sampai beberapa bulan lagi ya itu jalan nggak dibangun, saya sampaikan kepada kalian, mau camat kayak mau lurah ya, iblis saja saya makan, mau camat lagi, mau lurah lagi. Mulai kan selalu seperti ini teman-teman narasinya. Kalau sedang membicarakan pemimpin, iblis saja saya makan apalagi camat. Sekarang saya tanya ente Bahar, gimana rasanya iblis? Anyir, pahit, manis, atau asin? Iblis dimakan katanya teman-teman. Berarti kalau iblis dimakan berarti Bahar Smith ini siapa? Ya, berarti rajanya iblis, mbahnya iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video sepertinya ini masih baru teman-teman. Saya lihat di channel YouTube yang lain baru diupload sekitar 2 minggu yang lalu. Seperti biasa teman-teman, Bahar Smith ngoceh-ngoceh lagi, bahkan memprovokasi jamaahnya. Gara-gara ketika dia menuju lokasi tempat ceramahnya, dia menjumpai satu jalan yang nggak ada lampu penerangannya teman-teman, jadi gelap. Ujung-ujungnya apa teman-teman ya? Ngancam RT, RW, camat, bahkan sampai gubernur, bupati setempat ya, bahkan memprovokasi para jamaahnya teman-teman. Kalau sampai dalam waktu dekat ini tidak dipasang lampu di sana, kita geruduk kantor camat katanya teman. Subhanallah. Ini siapa sih orang ini teman-teman ya? Kok sampai sebegitunya berani di daerah orang teman-teman? Kebayang nggak kalian teman-teman ya? Model Bahar Smith ini seandainya jadi pemimpin ya, pasti akan ditindas rakyatnya teman-teman, pasti akan dicaci maki rakyatnya teman-teman. Kenapa? Ya, nggak jadi pemimpin saja berani menghina pemimpin teman-teman, padahal bukan tempat dia. Gimana kalau dia jadi pemimpin teman-teman? Pasti wajib akan sengsara rakyat, dihina-hina, dibinatang-binatangkan teman-teman ya. Baik, coba kita simak videonya seperti apa teman-teman. Saking segitunya takutnya beliau. Ini pemimpin yang adil, ini pemimpin yang amanah. Nggak kayak tadi, saya lihat jalan dari sana kemari penerangannya nggak ada, jalannya rusak, pemerintahnya kemana? Makanya ini pemerintah yang hadir di sini yang saya hormati, RT, RW, lurah, camat, tolong sampaikan sama bupati, sampaikan sama gubernur, bilang masyarakat Lebak juga bagian daripada rakyat Indonesia, jangan dianaktirikan. Nah, seperti ini gaya Bahar Smith teman-teman ya, ketika memprovokasi jamaahnya, terutama yang kaitannya dengan pemimpin ya, seakan-akan dia membela masyarakat setempat teman-teman. Ini trik-trik Bahar Smith teman-teman ya, kemanapun dia ceramah ya narasinya seperti ini ya. Wahai pemimpin ya, jangan kalian menganaktirikan masyarakat kalian, dimanapun modelnya seperti itu teman-teman ya, nyari suara lah. Padahal dalam Islam nggak ada rakyat menasihati pemimpin seperti ini. Rasulullah mengatakan, jika kalian ingin menasihati pemimpin kalian, ambil tangannya, kemudian kalian berbicara dengan 4 mata berdua-duaan. Kalau nasihat kalian diterima, maka itu yang diharapkan. Namun jika pemimpin kalian menolak nasihat kalian, maka kalian sudah menunaikan kewajiban kalian. Sebatas itu, selesai teman-teman. Bukan dengan cara mencaci maki, memprovokasi masyarakat teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi. Kamu lurah, kamu kepala desa, engkau camat, engkau bupati, engkau dibayar sama rakyat, digaji sama rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Kalian harus melayani rakyat, bukan malah membuat rakyat sengsara dan menderita. Tuh, gara-gara dia menjumpai di satu jalan yang gak ada lampu penerangannya teman-teman, seakan-akan itu bukti pemimpin setempat ya menyengsarakan rakyatnya teman-teman. Gara-gara lampu ya, pemimpin setempat dituduh menyengsarakan masyarakatnya, rakyatnya. Atau kan kita nggak tahu teman-teman, kita bukan masyarakat di situ, bisa saja mungkin lurahnya, RT-nya ya sudah ada kesepakatan dengan masyarakat ya, tidak lama lagi kita akan pasang lampu teman-teman. Tapi karena dikompor-kompori ya oleh model Bahar Smith seperti ini ya, jamaahnya, muhibbinnya terutama teman-teman ya ikut panas juga ya. Coba kita lanjut dulu. Saya tanya, jalan itu nggak dibenerin, nggak dikasih lampu udah berapa lama? Berapa lama? Makanya ada yang nyaut 15 tahun katanya teman. Bener nggak 15 tahun? Masa iya lampu penerangan jalan 15 tahun? Siapa yang ngitung sampai 15 tahun?
Jamaahnya juga ya pasti ini mukibin lah teman-teman, yang mungkin ya sejalan pola pikirnya dengan Bahar Smith, yang nggak suka lah teman-teman dengan pemimpin ya, jadi selalu nyari celah teman-teman, gimana caranya pemimpin itu ya selalu salah di mata masyarakat. Ini model Bahar Smith teman-teman, dan kita tahu lah ya track record sejarah teman-teman, kenapa Bahar Smith ini sangat benci terhadap pemimpin, baik itu dari kalangan RT, RW, camat sampai dengan gubernur, bupati, apalagi presiden. Ya karena ya historinya dia sering berurusan dengan ya aparat hukum teman-teman ya. Kaitannya dengan apa ya, dia kan keluar masuk penjara gara-gara sering mencaci maki pemimpin sendiri teman-teman. Itu makanya sampai dendam kesumat. Jadi dimanapun dia ceramah teman-teman ya terus memprovokasi, ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan pemimpin teman-teman dicari-cari celahnya agar bisa ya ngamuk-ngamuk seperti ini, kemudian memprovokasi masyarakat. Itu modelnya Bahar Smith ini teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Saya sampaikan, mana camat hadir nggak camat? Ditunjuk-tunjuk teman-teman. Nggak ada. Ya, sampaikan ini mau lurah mau itu, sampaikan camat. Kemarin saya pergi acara di NTT. Ketika saya acara di NTT di Pulau Komodo, saya lihat ada sekolah negeri itu dibangun pakai bambu. Itu pun iuran orang kampung, 1 kakak 20.000. Padahal sekolahnya sekolah negeri. Oh, ngomel-ngomel saya depan situ. Akhirnya apa? 1 bulan kemudian langsung dibangun tuh sekolah. Pokoknya ini nggak ada. Mana buktinya teman-teman? Jadi dia cerita ini ya, dia ceramah di satu daerah katanya, kemudian dia melihat di situ ada sekolah yang dibangun dari bambu kalau tidak salah katanya teman-teman. Itu pun hasil ya iuran dari masyarakat setempat nih, 20.000 padahal itu sekolah negeri. Akhirnya dia ngamuk-ngamuk katanya di situ saat ceramah teman-teman. Kemudian tidak lama lagi 1 bulan ke depan sudah jadi katanya. Ini cerita bohong teman-teman. Mana buktinya? Mana buktinya keberhasilanmu? Karena kamu ngomel-ngomel lalu pemimpin setempat jadi takut lalu dibangun sekolah tersebut. Mana buktinya? Ya, lanjut dulu. Gak ada urusan jalanan arah setiap kampung-kampung harus dibenerin. Saya sampaikan, kalau camat, lurah membiarkan jalan akses masuk masyarakat masih bolong-bolong, kasihan bagaimana nanti orang-orang yang pergi malam nggak ada lampu, mereka kecelakaan, anak istri mereka nunggu di rumah. Betul? Betul? Saya tanya, kalau ada yang seperti itu yang sengsara siapa? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Yang menderita rakyat apa bukan? Nggak sampai sengsara lah, gara-gara belum dipasang balon kok seakan-akan rakyat ya jadi sengsara segala macam. Ini ente aja yang ngocehnya terlalu tinggi, terlalu besar, dibesar-besarkan. Ya ente juga kan pasti nggak tahu. Sebenarnya mungkin di situ aparat setempat, RT, RW, camatnya ya sudah koordinasi dengan warga setempat untuk tidak lama lagi akan memasang lampu penerangan. Tapi ya ente saja ini yang ngompor-ngomporin masyarakat ya. Jadi masyarakat setempat juga jadi benci terhadap pemimpinnya. Ya ente inilah yang perlu dikasihani. Ya, ente bukan masyarakat sana ngoceh-ngoceh ya, memaki-maki orang lain. Lanjut dulu teman-teman. Saya tanya mereka RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, menteri, presiden, mereka pelayan rakyat bukan? Pelayan rakyat bukan? Makan dari mana? Uang rakyat. Makan dari mana? Gaji rakyat. Kalian harusnya melayani rakyat. Saya bilang kalau sampai beberapa bulan lagi ya itu jalan nggak dibangun, saya sampaikan kepada kalian, mau camat kayak mau lurah ya iblis saja saya makan, mau camat lagi, mau lurah lagi. Mulai kan selalu seperti ini teman-teman narasinya. Kalau sedang membicarakan pemimpin, iblis saja saya makan apalagi camat. Sekarang saya tanya ente Bahar, gimana rasanya iblis? Anyir, pahit, manis, atau asin? Iblis dimakan katanya teman-teman. Berarti kalau iblis dimakan berarti Bahar Smith ini siapa? Ya, berarti rajanya iblis, mbahnya iblis. Kan logikanya begitu. Kita lanjut dulu. Saya sampaikan, ini semua semata-mata demi rakyat, demi masyarakat. Saya bilang, kalau dalam 1 bulan itu jalanan nggak dibangun, nggak dikasih penerangan, sama-sama kita datang, kita geruduk kantor camatnya, saudara-saudara.
kan ujung-ujungnya seperti ini teman-teman ya, ngadu domba antara masyarakat setempat dengan ya aparat setempat, dengan RT RW camatnya teman-teman. Bahkan katanya mau menggeruduk ya camat setempat. Ini urusan Bahar Smith ini apa teman-teman dengan daerah orang ya. Subhanallah, inilah cikal bakal Khawarij seperti ini teman-teman. Khawarij itu ya modelnya seperti ini. Awal-awalnya karena ketidakpuasannya dengan pemimpin teman-teman. Jadi pemimpin itu terkadang dianggap syaitan, dianggap togut teman-teman. Meskipun saya katakan Bahar Smith ini mungkin belum pernah menyebut ya pemimpinnya itu togut teman-teman. Tapi model-model Bahar Smith ini mudah teman-teman ya untuk didoktrin menjadi Khawarij. Karena ya ciri-cirinya sudah ada teman-teman ya, kebenciannya terhadap pemimpin ini sudah sangat kuat ya. Makanya kita lihat di banyak ceramahnya teman-teman ya selalu memprovokasi jamaahnya teman-teman. Itu biasanya ciri-ciri Khawarij teman-teman, nyari teman agar ya banyak teman-teman yang ikut membenci pemimpin itu sendiri. Itu model Khawarij seperti itu teman-teman ya. Lanjut lagi, tinggal sedikit mungkin. Setelah caci maki orang ya, setelah memprovokasi jamaahnya, lalu bawa nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, caci maki pemimpin, Allahu Akbar, caci maki orang, menganjing-anjingkan orang. Terkadang ceramahnya juga ceramah tipu menipu, jual nama Nabi, teman-teman, dikit-dikit ngaku bertemu Nabi dalam kondisi terjaga segala macam. Ini model mereka teman-teman, teriak-teriak Allahu Akbar, caci maki pemimpin, Allahu Akbar, hina ya ustadz, hina kiai, dianjingkan. Nauzubillahi min dzalik. Baik, mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan tentu ya model-model Bahar seperti ini teman-teman ya nggak pantas untuk dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu agama teman-teman. Rusak akhlak kalian kalau meniru orang-orang seperti ini. Ngakunya cucu Nabi tapi nggak paham apa yang dikatakan oleh kakeknya sendiri teman-teman. Ya kita sebutlah kakeknya, dia kan ngaku-ngaku. Ya, Rasulullah bersabda, jika kalian ingin menasihati pemimpin kalian, maka pegang tangannya, kemudian kalian nasihati dengan cara 4 mata. Artinya duduk berduaan teman-teman. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan kalau nasihat kalian diterima, itu yang diharapkan. Namun jika pemimpin kalian menolak nasihat kalian, kalian sudah menunaikan kewajiban kalian. Selesai, titik. Sampai di situ. Kita tidak pernah dibebani untuk mencaci maki, menghina pemimpin. Ingat, pemimpin itu juga yang kamu hina sama-sama muslim teman-teman ya, yang punya hak untuk dihormati. Berat loh tugas pemimpin. Makanya tadi saya katakan, kebayang nggak kalian kalau seandainya model Bahar Smith ini jadi pemimpin teman-teman? Pasti rakyatnya tertindas, pasti rakyatnya dihina, dicaci maki. Wong dia nggak jadi pemimpin saja berani mencaci maki pemimpin teman-teman, apalagi dia yang jadi pemimpin. Habis pasti rakyat dihina, dicaci maki teman-teman ya. Logika nggak masuk di logika kalian nggak? Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam moral, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.